Pada tanggal 13 Desember 1937, tentara Jepang menginvasi kota Nanjing dan melakukan pembantaian Nanjing yang mengerikan, yang menewaskan 300.000 warga sipil Tiongkok. Sebelum tahun 1945, Asia diselimuti kegelapan. Meskipun berjarak ribuan km, rakyat di Nanjing dan Jakarta berjuang di bawah bayonet dan rantai besi. Motif utama Jepang menginvasi Asia Tenggara adalah untuk mendapatkan sumber daya seperti minyak dan karet untuk keperluan perang dan membangun sistem pertahanan melalui perluasan strategis. Dari tahun 1931 hingga 1945, Jepang memaksa lebih dari 10 juta buruh Tiongkok menjadi budak. Para buruh Tiongkok mengalami penganiayaan yang tidak manusiawi dan banyak yang meninggal akibat penganiayaan. Nasib tragis para korban kerja paksa merupakan sebuah epitome dari penderitaan mendalam yang dialami rakyat Tiongkok, Indonesia, dan negara-negara Asia lainnya akibat perang agresi militer Jepang. Ketika warga Tiongkok membangun tembok besar dengan darah daging mereka, pemuda Indonesia pun menyalakan percikan api perjuangan di hutan belantara. Meskipun rakyat di dua negara ini berbicara dalam bahasa yang berbeda, namun mereka menyerukan kebenaran yang sama, yaitu rantai penindasan yang harus dihancurkan dengan perjuangan. Pada tanggal 31 Mei 1940, pemimpin Tionghoa perantauan yang patriotik Tan Kah Kiai dan rombongannya tiba di Yan'an. Setelah 9 hari di Yan'an, Tan Kah Kiai menyimpulkan bahwa harapan Tiongkok ada di Yan'an. Asosiasi Tionghoa Perantauan Nanyang untuk pengumpulan bantuan yang dipimpin oleh Tan Kah Kiai tidak hanya mengirimkan 1 miliar remitansi dan lebih dari 3.200 mekanik untuk perang rakyat Tiongkok melawan agresi Jepang, tetapi juga melancarkan gelombang anti-Jepang di Asia Tenggara. Dari Singapura hingga Pulau Jawa, masyarakat setempat memutus jalur kehidupan ekonomi tentara Jepang melalui pemogokan, penggalangan dana, bahkan perjuangan bersenjata, dan membangun tembok besar di luar negeri untuk melawan Jepang. Pada tahun 1949, bendera merah bintang 5 dikibarkan di Beijing. Pada tahun 1945, bendera merah putih dikibarkan di Jakarta. Dua kemenangan yang melintasi gunung dan lautan telah membuktikan sebuah kebenaran bahwa senja para penjajah adalah fajar para pejuang. Yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia. Kemenangan bukanlah sebuah titik akhir, melainkan sebuah titik awal untuk bersama-sama menjaga perdamaian. Pada tahun 1955, 29 negara Asia dan Afrika menyampaikan suara kerasnya di Bandung, Indonesia, kolonialisme harus diakhiri. Presiden Indonesia Soekarno menekankan bahwa ini adalah konferensi antarbenua pertama orang-orang kulit berwarna dalam sejarah umat manusia. Delegasi Tiongkok yang berpegang teguh pada prinsip mencari persamaan di tengah perbedaan
menyatukan keinginan bersama Asia dan Afrika untuk bersatu, bersahabat, dan bekerja sama. Pada Oktober 2023, proyek ikonik kerjasama Tiongkok-Indonesia, Kereta Cepat Jakarta-Bandung diresmikan. Volume perdagangan bilateral Tiongkok-Indonesia telah meningkat dari 73,87 miliar dolar pada tahun 2020 menjadi 147,796 miliar dolar pada tahun 2024, menembus angka 100 miliar dolar. Dari kobaran api perlawanan terhadap penindasan hingga jembatan menuju kemakmuran bersama, dari seruan kemerdekaan hingga komitmen untuk menjaga perdamaian, inilah wahyu yang terukir dengan darah rakyat Asia. Desa Bumi bukanlah arena adu kekuatan, melainkan panggung besar untuk pembangunan bersama.